Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk di bab dimensi 3, yaitu yang pertama tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukannya di sini ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Oke, untuk yang pertama, titik terletak pada garis, kalian bisa lihat gambarnya pada slide. Jadi, sebuah titik, yaitu titik A, itu terletak pada garis K. Jika gambarnya seperti ini, berarti titik tersebut terletak pada garis. Untuk yang kedua, di sini titik A-nya tidak terletak pada garis K. Ya, jadi titik A itu terletak di luar garis. Oke, untuk contohnya, misalkan diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, kita menentukan kedudukan titik A terhadap garis AB. Oke, kita lihat garis AB terlebih dahulu. Kemudian kita lihat titik A. Nah, sesuai dengan penjelasan materi yang tadi, apakah terletak pada garis atau di luar garis? Untuk yang pertama, titik A itu terletak pada garis. Jadi bisa dilihat gambarnya. Jadi titik A terletak pada garis AB. Contoh yang kedua, kedudukan titik F terhadap garis BC. Perhatikan garis BC. Kemudian perhatikan titik F. Nah, di sini terlihat bahwa titik F terletak di luar garis BC. Contoh ketiga, kedudukan titik G terhadap garis BD. Perhatikan garis BD. Kemudian lihat titik G. Nah, dari sini terlihat bahwa titik G terletak di luar garis BD. Contoh terakhir, kedudukan titik H terhadap garis FH. Perhatikan garis FH, kemudian perhatikan titik H. Nah, di sini terlihat bahwa titik H itu terletak pada garis FH. Oke, ini untuk yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini kedudukannya juga ada dua. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Oke, perhatikan gambar balok ABCD EFGH berikut. Yang pertama, tentukan apakah titik A itu terletak pada bidang ABCD atau di luar bidang ABCD. Yang pertama, kita perhatikan dulu bidang ABCD. Kemudian perhatikan titik A. Nah, di sini terlihat bahwa titik A itu terletak pada bidang ABCD. Contoh kedua, titik F apakah terletak pada bidang CDHG atau di luar bidang CDHG? Kita perhatikan dulu bidang CDHG. Kemudian perhatikan titik F. Nah, dari sini terlihat bahwa titik F terletak di luar bidang CDHG. Contoh ketiga, titik D terletak pada bidang BDHF atau di luar bidang BDHF. Perhatikan dulu bidang BDHF-nya. Kemudian perhatikan titik D. Nah, di sini terlihat bahwa titik D terletak pada bidang BDHF. Lanjut, contoh selanjutnya, titik H apakah terletak pada bidang ACGE atau di luar bidang ACGE? Perhatikan dulu bidang ACGE. Kemudian perhatikan titik H.
Nah, di sini terlihat bahwa titik H terletak di luar bidang ACGE. Oke, itu untuk kedudukan titik terhadap bidang. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, di sini ada 3 kedudukannya. Yang pertama, sejajar. Jadi, 2 buah garis dikatakan sejajar apabila kedua buah garis tersebut memiliki bentuk dan kemiringan yang sama. Yang kedua, berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila 2 buah garis akan bertemu di satu titik. Nah, misalkan di sini ada 2 buah garis dan kedua garis tersebut bertemu di satu titik, yaitu di sini. Nah, apabila bertemu di satu titik, berarti garis tersebut dikatakan berpotongan. Yang ketiga, bersilangan. Nah, untuk yang bersilangan, 2 buah garis itu dikatakan bersilangan apabila garis tersebut berada pada bidang yang berbeda. Dan apabila kita lihat, seolah-olah garis tersebut berpotongan, padahal tidak. Jadi itu dikatakan bersilangan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Misalkan di sini ada kubus ABCDEFGH. Yang pertama, garis AB dan garis BC. Apakah kedua garis tersebut sejajar, berpotongan, atau bersilangan? Kita perhatikan pada gambar, ada garis AB, kemudian yang kedua garis BC. Nah, kedua garis tersebut bertemu di titik B. Nah, apabila dia bertemu di sebuah titik, berarti garis tersebut adalah berpotongan. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, garis AD dan garis GF. Oke, perhatikan garis AD. Kemudian perhatikan garis GF. Kedua buah garis tersebut apabila kita perpanjang, jadi garis tersebut tidak akan bertemu di satu titik. Jadi kedua garis tersebut dikatakan sejajar. Ya, karena kemiringan dan bentuknya juga sama. Apabila kita perpanjang, tidak pernah akan bertemu di satu titik. Jadi, garis tersebut dinamakan garis yang sejajar. Contoh yang ketiga, garis AB dan garis GF. Perhatikan garis AB, perhatikan garis GF. Apabila kita perpanjang garis tersebut, dia tidak akan bertemu di satu titik. Berarti dia bukan berpotongan. Apabila kita perpanjang garis tersebut, itu seolah-olah akan berpotongan. Ya, apabila garis tersebut kita perpanjang, misalkan ini kita panjangkan garisnya. Ya, ini juga kita panjangkan. Nah, seolah-olah dia akan bertemu di sini, padahal tidak. Garis AB ini ada pada sisi bawah kubus, sedangkan garis GF ini berada pada sisi atas. Apabila kita perpanjang, dia seolah-olah bertemu di suatu titik, padahal tidak. Berarti garis tersebut dikatakan bersilangan. Lanjut contoh lain, garis BD dan AC. Perhatikan garis BD, kemudian perhatikan garis AC. Nah, kedua buah garis tersebut berpotongan di sini. Ya, jadi dia bertemu di sebuah titik. Jadi, kedua garis tersebut dikatakan berpotongan. Lanjut contoh lain, garis AC dan DH. Perhatikan garis AC, perhatikan garis DH. Apabila kita perpanjang, garis tersebut tidak akan berpotongan di satu titik. Dan garis tersebut juga tidak memiliki
kemiringan yang sama. Berarti garis AC dan DH itu dikatakan bersilangan. Jadi apabila kita perpanjang, ini misalkan garis DH-nya kita perpanjang nih sampai bawah. Kita perpanjang, nah seolah-olah dia bertemu di sini. Padahal tidak. Ya, garis AC ini berada di bawah sisi kubus, sedangkan garis HD ini ada di samping, tapi samping belakang. Jadi seolah-olah saja dia akan bertemu, padahal tidak. Jadi garis AC dan DH itu adalah bersilangan. Oke, itu untuk yang pembahasan nomor 3, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Lanjut pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di sini kedudukannya ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Perhatikan contohnya. Di sini ada gambar kubus ABCDEFGH. Yang pertama, kedudukan garis AB dan bidang ABCD. Kita perhatikan bidang ABCD, kemudian perhatikan garis AB. Nah, di sini terlihat bahwa garis AB itu terletak pada bidang ABCD. Contoh kedua, garis BC dan bidang CDHG. Perhatikan dulu bidang CDHG. Kemudian perhatikan garis BC. Nah, di sini terlihat bahwa bidang CDHG dan garis BC itu berpotongan atau bertemu di satu titik, yaitu di titik C. Jadi, garis BC dan bidang CDHG itu adalah saling memotong atau menembus. Lanjut contoh lain, garis BC dan bidang EFGH. Perhatikan dulu bidang EFGH. Kemudian perhatikan garis BC. Nah, di sini terlihat bahwa garis BC itu tidak terletak pada bidang. Garis BC juga tidak memotong atau menembus bidang. Tetapi garis BC itu sejajar dengan bidang EFGH. Ya, sejajar. Jadi memiliki bentuk yang sama. Lanjut contoh lain, garis AC dan bidang BDHF. Kita lihat bidang BDHF. Kemudian lihat garis AC. Nah, dari gambar sudah jelas bahwa garis AC itu memotong atau menembus bidang BDHF. Oke, itu untuk pembahasannya keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di sini kedudukannya ada 2, yaitu 2 buah bidang yang saling sejajar dan 2 buah bidang saling berpotongan. Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada kubus. Kemudian kita disuruh menentukan kedudukan bidang ABCD dan bidang ABFE. Perhatikan bidang ABCD. Perhatikan bidang ABFE. Nah, kedua bidang tersebut itu berpotongan di sebuah garis, yaitu di garis AB. Ya, jadi kedua buah bidang itu saling berpotongan. Yang kedua, kedudukan bidang ABCD dan bidang EFGH. Bidang ABCD, bidang EFGH. Kedua buah bidang di sini memiliki bentuk dan kemiringan yang sama. Ya, jadi kedua buah bidang ini dinamakan saling sejajar. Yang ketiga,
bidang BDG dan bidang ABCD. Bidang BDG, perhatikan bidang BDG, kemudian perhatikan bidang ABCD. Nah, dari gambar sudah terlihat jelas bahwa kedua bidang itu saling berpotongan di sebuah garis, yaitu di garis BD. Ya, jadi bidang BDG dan bidang ABCD itu saling berpotongan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Selama pembelajaran daring, Miss himbau kembali kepada anak-anak untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Semoga tidak bosan. Sekian dari Miss, sampai jumpa pada